Tanpa amarah, apalagi kesal, Ahmad Dhani bertatap muka dengan Deddy Corbuzier. Simak kisahnya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Kan lucu, Luna yang lebih cantik daripada Maya, kok bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya yang lebih cantik? Itu kan di mana nih? Sebelumnya berencana melayangkan somasi kepada Deddy Corbuzier justru membeberkan sejumlah permasalahan rumah tangganya dengan Mulan Jamila. Lantas, benarkah rumah tangga Mulan Jamila dengan Ahmad Dhani kini tengah dikoyak permasalahan? Bagaimanakah ketegangan yang sempat terjadi antara Deddy dengan Ahmad Dhani ketika munculnya video permintaan maaf dari Mulan Jamila kepada Maya Estianty? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Tanpa amarah, apalagi kesal, Ahmad Dhani bertatap muka dengan Deddy Corbuzier. Sosok yang menjadi tempat curahan hati sang istri Mulan Jamila. Tak hanya bersikap luas, Dhani pun mengikuti jejak Mulan mencurahkan isi hati kepada Deddy. Tentunya sebelum lebih jauh membuka sebagian rahasia hidupnya, terlebih dahulu sang musisi mendudukan persoalan kenapa Mulan sampai belak-belakan meminta maaf kepada Maya yang direkam oleh Deddy dan diunggah ke media sosial. Maka inilah penjelasan Dhani terkait alasan haters yang begitu menghujat Mulan, menyebut Mulan telah merebut Dhani dari pelukan Maya. Sebenarnya, kalaupun Mulan sama saya itu menikah siri di saat ada Maya jadi istri, kalaupun ya, itu tidak mengiyakan ya? Ya, kalaupun itu terjadi, agak susah sebenarnya untuk orang yang mengerti ya, memahami bahwa Mulan itu disebut merebut suami. Kenapa? Ya karena tidak tahu kondisi. Kenyataannya saya bercerai dengan Maya itu bukan karena Mulan. Bukan karena Mulan lah. Bukan Mulan. Tapi ini jadi contoh. Jadi ya. Kebanyakan haters yang Mulan itu menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kebanyakan haters yang Maya menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kan lucu. Luna yang lebih cantik daripada Maya kok bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya yang lebih cantik? Itu kan di mana nih? Di mana nih? Kalau mereka itu di mana gitu? Intinya, ya mereka ngefans sama Maya. Ya apapun yang terjadi ya Maya is the best. Berarti pengkultusan. Nah, sama seperti orang yang fans sama saya juga Ahmad Dhani nggak ada masalah. Jadi itu inti dari haters kan itu. Jadi mereka nggak berusaha, nggak mau peduli apa yang sebenarnya terjadi itu ya nggak seperti yang mereka harapkan itu terjadi. Cukup banyak rahasia yang dibuka Dhani seputar masalah rumah tangganya dengan Maya, khususnya terkait alasan dibalik perceraian yang cukup heboh beberapa tahun silam. Di simpul inilah Dhani memandang hampir sebagian besar orang yang asal ngomong tanpa tahu duduk masalah sesungguhnya. Maka inilah curahan hati Dhani kepada Deddy yang telah diunggah ke media sosial. Banyak orang yang gagal memahami, gagal paham. Karena Maya yang menuntut cerai di pengadilan, karena Maya yang menuntut Ahmad Dhani cerai di pengadilan, maka Ahmad Dhani salah. Maka Ahmad Dhani dianggap dicerai oleh Maya. Saya mengalami nasib yang sama. Jadi kita nggak bicara salah benar lah, kita bicara salah benar. Maya menuntut Ahmad Dhani cerai April 2007. Jadi orang tahu Ahmad Dhani lu dicerai Maya aja ganggu. Nah, ya ngerti ya? Itu yang masyarakat tahu kan, lalu dicerai. Karena saya juga cerai, ya kan? Padahal sesungguhnya tanggal, saya lupa tanggalnya, Desember 2006 itu saya menceraikan Maya secara mentalak 3, nggak pakai talak 1 langsung talak 3, melalui SMS dan secara agama itu sebenarnya udah sah. Waktu itu saya menangis, seorang Ahmad Dhani menangis. Saya nangis itu, aku menangis, aku nggak kepengen ya aku tahu, aku nggak cerai. Aku nggak pengen tahu tentang apa sisi gelapnya ibunya ya, aku nggak mau. Dalam tawa bahagia dan tentunya santai, Dhani dan Deddy berbicara. Lantas rumor yang menyebut bahwa rumah tangga Dhani dan Mulan tengah bergejolak dibantah Dhani.
Dirinya malah tengah memanen bahagia bersama sang istri yang kabarnya sedang mengandung anak kedua dari pernikahan mereka. Bersama inilah tercabutlah segala kabar yang menyebut kalau rumah tangganya dan Mulan dihempas badai pasca Mulan mencurahkan isi hati kepada Dedi belum lama ini. Aku ini berusaha untuk apapun yang terjadi itu tetap baik, kita harus bahagia dong. Dan sekali lagi bukti bahwa haters itu nggak beragama ya, nomor satu ya, lihat aja bahasanya, itu kan tidak bahasa beragama semua ya, bahasanya kan bahasa kampungan semua, bahasa tidak bermoral ya, tidak beretika bahasanya. Nomor dua lagi, mereka itu nggak memahami, mereka itu beragama dan mereka nggak memahami bahwa jodoh mati rezeki itu di tangan Tuhan, ya kan? Mereka nggak menyadari itu. Mereka baik-baik aja. Mungkin cuman orang kemarin ke rumah saya juga bareng. Dalam rumah tangga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila memang terselip sejumlah kontroversi. Pernikahan Ahmad Dhani dan Mulan menjadi bahan cercaan para haters di media sosial. Meski Mulan seolah dibenci, namun sebagai suami Ahmad Dhani jelas memilih Mulan ketimbang Maya Estianty, sang mantan istri. Kebanyakan haters yang Mulan itu menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kan lucu. Mulan lebih cantik daripada Maya, kok bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya yang lebih cantik? Itu kan gimana itu? Ya itu kan menurut Dhani kan, Dhani ya kalau suaminya Mulan ya pasti cantik Mulan bahkan gitu kan suaminya yang ngomong gitu kan pasti kan ya. Tapi kan dia juga membalikkan ke masyarakat. Buat saya sih apa yang diomongin sama Dhani ya logikanya Dhani gitulah, cara berpikirnya seorang Dhani aja. Pernah melihat Dhani emosi itu mah buat seru-seruan dia aja. Ya namanya ditanya-tanya orang ya gitu. Tapi saya sama Dhani dari dulu nggak ada masalah. Mas Dhani ngomong wah nggak tahu ngapa sih, kita udah telepon-teleponan kok itu ya. Jadi nggak ada berita-berita. Makanya yang dilihat masyarakat kadang-kadang kan bukan yang terjadi kan gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau orang, saya mah kebuka aja sama semua orang. Siapa aja mau ngobrol sama saya ngobrol. Haruskah aku berlari mengejar kamu? Pasca Mulan meminta maaf dan mencurahkan perasaannya di depan Deddy Corbuzier, Ahmad Dhani pun seakan tertular. Meski di awal sempat mengumbar rasa tak puas, ayahanda Al tersebut akhirnya mengikuti jejak istri keduanya mencurahkan perasaan di hadapan Deddy Corbuzier. Lantas benarkah dalam sharingnya di depan Deddy ada indikasi rumah tangga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila tengah dilanda prahara? Lalu benarkah hubungan pertemanan Deddy dan Dhani sudah membaik pasca Dhani mengutarakan isi hatinya di hadapan Deddy Corbuzier? Oke. Ada satu ya. Udah, ini mau masuk ya. Saya wawancarain deh. Udah, Mami masuk ke Mami. Ayo, udah buat ini, Mi. Yuk. Kenyataannya saya bercerai dengan Maya itu bukan karena Mulan. Haters yang menghujat yang apa itu kenapa ya, karena masyarakat ini gagal paham. Banyak yang masyarakat nggak mengerti apa sih yang kita nggak bicara siapapun, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi di lingkungan kita gitu. Nah, masyarakat ini kan hanya melihat permukaan luar doang kan, intinya begitu. Nggak ada, makanya akhirnya sambil cari mereka baik-baik aja, mungkin cuman dan ini mas saya dari dulu temen kali, nggak pernah ngomong. Nah, itu belum saya keluarin. Dalam rumah tangga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila memang terselip sejumlah kontroversi. Pernikahan Ahmad Dhani dan Mulan menjadi bahan cercaan para haters di media sosial. Meski Mulan seolah dibenci, namun sebagai suami Ahmad Dhani jelas memilih Mulan ketimbang Maya Estianty, sang mantan istri. Kebanyakan haters yang Mulan itu menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kan lucu. Mulan lebih cantik daripada Maya, kok bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya yang lebih cantik? Itu kan gimana itu? Ya itu kan menurut Dhani kan, Dhani ya kalau suaminya Mulan ya pasti cantik Mulan bahkan gitu kan suaminya yang ngomong gitu kan pasti kan ya. Tapi kan dia juga membalikkan ke masyarakat. Buat saya sih apa yang diomongin sama Dhani
ya logikanya Dhani gitulah, cara berpikirnya seorang Dhani aja. Pernah melihat Dhani emosi, itu mah buat seru-seruan dia aja. Ya namanya ditanya-tanya orang ya gitu. Tapi saya sama Dhani dari dulu nggak ada masalah. Mas Dhani ngomong wah nggak tahu ngapa sih, kita udah telepon-teleponan kok itu ya. Jadi nggak ada berita-berita, makanya yang dilihat masyarakat kadang-kadang kan bukan yang terjadi kan gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau orang, saya mah kebuka aja sama semua orang. Siapa aja mau ngobrol sama saya mah boleh. Tanpa amarah, apalagi kesal, Ahmad Dhani bertatap muka dengan Deddy Corbuzier. Simak kisahnya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Kan lucu. Mulan yang lebih cantik daripada Maya, kok bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya yang lebih cantik? Itu kan di mana nih? Sebelumnya berencana melayangkan somasi kepada Deddy Corbuzier, justru membeberkan sejumlah permasalahan rumah tangganya dengan Mulan Jameela. Lantas, benarkah rumah tangga Mulan Jameela dengan Ahmad Dhani kini tengah dikoyak permasalahan? Bagaimanakah ketegangan yang sempat terjadi antara Deddy dengan Ahmad Dhani ketika munculnya video permintaan maaf dari Mulan Jameela kepada Maya Estianty? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Tanpa amarah, apalagi kesal, Ahmad Dhani bertatap muka dengan Deddy Corbuzier. Sosok yang menjadi tempat curahan hati sang istri Mulan Jameela. Tak hanya bersikap luas, Dhani pun mengikuti jejak Mulan mencurahkan isi hati kepada Deddy. Tentunya sebelum lebih jauh membuka sebagian rahasia hidupnya, terlebih dahulu sang musisi mendudukan persoalan kenapa Mulan sampai belak-belakan meminta maaf kepada Maya yang direkam oleh Deddy dan diunggah ke media sosial. Maka inilah penjelasan Dhani terkait alasan haters yang begitu menghujat Mulan, menyebut Mulan telah merebut Dhani dari pelukan Maya. Sebenarnya, kalaupun Mulan sama saya itu menikah siri di saat ada Maya jadi istri, kalaupun ya, itu tidak mengiyakan ya? Ya, kalaupun itu terjadi. Agak susah sebenarnya untuk orang yang mengerti ya, memahami bahwa Mulan itu disebut merebut suami. Kenapa? Ya karena tidak tahu kondisi. Kenyataannya saya bercerai dengan Maya itu bukan karena Mulan. Bukan karena Mulan lah. Bukan karena Mulan. Tapi ini jadi contoh. Jadi ya. Kebanyakan haters yang Mulan itu menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kebanyakan hatersnya Maya menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kan lucu. Mulan yang tidak lebih cantik daripada Maya, kok bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya yang lebih cantik? Itu kan di mana nih? Mana nih? Mereka di mana gitu? Intinya, ya mereka ngefans sama Maya. Ya apapun yang terjadi ya Maya is the best. Berarti pengkultusan. Nah, sama seperti orang yang fans sama saya juga Ahmad Dhani nggak ada masalah. Jadi itu inti dari haters kan itu. Jadi mereka nggak bisa nggak mau peduli apa yang sebenarnya terjadi itu ya nggak seperti yang mereka harapkan itu terjadi. Cukup banyak rahasia yang dibuka Dhani seputar masalah rumah tangganya dengan Maya, khususnya terkait alasan dibalik perceraian yang cukup heboh beberapa tahun silam. Di simpul inilah Dhani memandang hampir sebagian besar orang yang asal ngomong tanpa tahu duduk masalah sesungguhnya. Maka inilah curahan hati Dhani kepada Deddy yang telah diunggah ke media sosial. Banyak orang yang gagal memahami, gagal paham. Karena Maya yang menuntut cerai di pengadilan, karena Maya yang menuntut Ahmad Dhani cerai di pengadilan, Maka Ahmad Dhani salah. maka Ahmad Dhani dianggap dicerai oleh Maya. Saya mengalami nasib yang sama. Jadi kita nggak bicara salah benar lah, kita bicara salah benar. Maya menuntut Ahmad Dhani cerai
April 2007. Jadi orang tahu Ahmad Dhani lu dicerai Maya aja lalu, nah ya ngerti ya? Itu yang masyarakat tahu kan, lalu dicerai, karena saya bukan cerai, gitu, ya kan? Padahal sesungguhnya tanggal, saya lupa tanggalnya, Desember 2006 itu saya menceraikan Maya secara mentalak 3, nggak pakai talak 1 langsung talak 3, melalui SMS dan secara agama itu sebenarnya udah sah. Waktu itu saya menangis, seorang Ahmad Dhani menangis. Saya nangis itu, aku menangis, aku nggak pengen ya, aku tahu, aku masih kecil, aku nggak pengen tahu tentang apa sisi gelapnya ibunya ya, aku nggak mau. Dalam tawa bahagia dan tentunya santai, Dhani dan Dedi berbicara. Lantas rumor yang menyebut bahwa rumah tangga Dhani dan Mulan tengah bergejolak dibantah Dhani. Dirinya malah tengah memanen bahagia bersama sang istri yang kabarnya sedang mengandung anak kedua dari pernikahan mereka. Bersama inilah tercabutlah segala kabar yang menyebut kalau rumah tangganya dan Mulan dihempas badai pasca Mulan mencurahkan isi hati kepada Dedi belum lama ini. Aku ini berusaha untuk apapun yang terjadi itu tetap baik, kita harus bahagia dong. Dan sekali lagi bukti bahwa haters itu nggak beragama ya, nomor 1 ya, lihat aja bahasanya, itu kan tidak bahasa beragama semua ya, bahasanya kan bahasa kampungan semua, bahasa tidak bermoral ya, tidak beretika bahasanya. Nomor 2 lagi, mereka itu nggak memahami, mereka itu beragama dan mereka memahami bahwa jodoh mati rezeki di tangan Tuhan, ya kan? Mereka menyadari itu. Mereka baik-baik aja. Mungkin cuma orang kemarin ke rumah saya juga bareng. Dalam rumah tangga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila memang terselip sejumlah kontroversi. Pernikahan Ahmad Dhani dan Mulan menjadi bahan cercaan para haters di media sosial. Meski Mulan seolah dibenci, namun sebagai suami Ahmad Dhani jelas memilih Mulan ketimbang Maya Estianty, sang mantan istri. Kebanyakan haters yang Mulan itu menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kan lucu. Mulan lebih cantik daripada Mulan, ya kok bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya yang lebih cantik? Itu kan gimana itu? Ya itu kan menurut Dhani kan, Dhani ya kalau suaminya Mulan ya pasti cantik Mulan lah kan gitu kan. Kan suaminya yang ngomong gitu kan, pasti kan. Ya, tapi kan dia juga membalikkan ke masyarakat. Buat saya sih apa yang diomongin sama Dhani ya logikanya Dhani gitu lah. Cara berpikirnya seorang Dhani aja. Pernah melihat Dhani emosi, itu mah buat seru-seruan dia aja. Ya namanya ditanya-tanya orang ya gitu. Tapi saya sama Dhani dari dulu nggak ada masalah. Mas Dhani ngomong nggak tahu ngapa sih, kita udah telepon-teleponan kok itu ya. Jadi nggak ada berita-berita. Makanya yang dilihat masyarakat kadang-kadang kan bukan yang terjadi kan gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau orang, saya mah kebuka aja sama semua orang. Siapa aja mau ngobrol sama saya ngobrol. Haruskah aku berlari mengejar kamu? Pasca Mulan meminta maaf dan mencurahkan perasaannya di depan Deddy Corbuzier, Ahmad Dhani pun seakan tertular. Meski di awal sempat mengumbar rasa tak puas, ayahanda Al tersebut akhirnya mengikuti jejak istri keduanya mencurahkan perasaan di hadapan Deddy Corbuzier. Lantas benarkah dalam sharingnya di depan Deddy ada indikasi rumah tangga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila tengah dilanda prahara? Lalu benarkah hubungan pertemanan Deddy dan Dhani sudah membaik pasca Dhani mengutarakan isi hatinya di hadapan Deddy Corbuzier? Terima kasih semuanya. Oke. Ada satu ya. Udah. Ini mau masuk ya. Saya wawancarain deh. Udah, Mami masuk ke Mami. Ayo, udah nih Mi. Yuk. Kenyataannya saya bercerai dengan Maya itu bukan karena Mulan. Haters yang menghujat yang apa itu kenapa ya, karena masyarakat ini gagal paham. Banyak yang masyarakat nggak mengerti apa sih yang kita nggak bicara siapapun, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi di lingkungan kita. Masyarakat ini kan hanya melihat permukaan luar doang kan, intinya begitu. Nggak ada.
makanya akhirnya sambil cari suara. Mereka baik-baik aja. Mungkin cuma Dani sama saya dari dulu temen kali. Nggak pernah ngomong. Nah, itu belum saya keluarin. Dalam rumah tangga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila memang terselip sejumlah kontroversi. Pernikahan Ahmad Dhani dan Mulan menjadi bahan cercaan para haters di media sosial. Meski Mulan seolah dibenci, namun sebagai suami Ahmad Dhani jelas memilih Mulan ketimbang Maya Estianty, sang mantan istri. Kebanyakan haters yang Mulan itu menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kan lucu. Mulan yang lebih cantik daripada Maya, kok bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya yang lebih cantik? Itu kan gimana gitu? Ya itu kan menurut Dhani kan, Dhani ya kalau suaminya Mulan ya pasti cantik Mulan bahkan gitu kan. Kan suaminya yang ngomong gitu kan, pasti kan. Ya, tapi kan dia juga membalikan ke masyarakat. Buat saya sih apa yang diomongin sama Dhani ya logikanya Dhani gitulah. Cara berpikirnya seorang Dhani aja. Pernah melihat Dhani emosi, itu mah buat seru-seruan dia aja. Ya namanya ditanya-tanya orang ya gitu. Tapi saya sama Dhani dari dulu nggak ada masalah. Mas Dhani ngomong wah nggak tahu ngapa sih, kita udah telepon-teleponan kok itu ya. Jadi nggak ada berita-berita. Makanya yang dilihat masyarakat kadang-kadang kan bukan yang terjadi kan gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau orang, saya mah kebuka aja sama semua orang. Siapa aja mau ngobrol sama saya mah boleh. Sebetulnya bukan tanggal 28 Mei 2013 Ahmad Dhani merayakan ulang tahunnya yang ke-41 karena hari lahirnya jatuh pada tanggal 26 Mei. Namun karena berbagai kesibukan termasuk rangkaian kesibukan sebagai salah satu juri dalam ajang pencarian bakat X Factor Indonesia, Dhani baru bisa merayakan ulang tahunnya hari Selasa tanggal 28 Mei kemarin. Perayaan ulang tahun yang diadakan di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan itu juga dimaksudkan sebagai pesta perpisahan bagi para peserta X Factor 2013, sekaligus sebagai ajang reuni bagi para finalis Indonesian Idol 2012. Kita di X Factor itu, saya Anggun dan saya Baby dan Rosa ya, itu terus terang memang kita terbawa suasana, saking terbawa suasananya sampai Baby Romeo itu terlalu merasa memiliki Novita Dewi sehingga Novita Dewi harus menang dan lain-lainnya. Pada puncaknya kita pengen bertemu dalam suatu tempat yang tidak ada kompetisinya, mencari suatu malam yang kebetulan ulang tahun saya pas di akhir dari episode dari X Factor ya. Lalu dibuatlah sebuah semacam perpisahan beneran ya. Kebetulan juga malam ini juga menjadi ajang reuni Idol 2012. Kebahagiaan musisi bernama asli Ahmad Dhani Prasetyo ini terasa lengkap dengan kehadiran anak-anak serta keluarga besar manajemennya. Dan yang tak kalah penting adalah kedatangan sejumlah sahabat seperti pengusaha Setiawan Jodi dan Ari Lasso. Yang mungkin terasa kurang dari pesta Dhani semalam adalah tidak hadirnya Maya Estianty, mantan istrinya. Mbak Maya katanya ada ziarah Wali Songo, dan ziarah kepada habaib di Jawa Timur katanya gitu. Masa mantan udah 6 tahun masih ngasih kado juga. Kasih ucapan selamat juga. Oh ngasih ucapan selamat ngasih. Saya undang juga ya kan malam ini. Ketidakhadiran mantan istri Maya Estianty barangkali sedikit mengurangi kebahagiaan Al, El dan Dul, jagoan-jagoan semasa Dhani dan Maya membina rumah tangga. Namun Dhani tampak tak terlalu bermasalah dengan ketidakhadiran Maya, sebab pestanya tetap ramai oleh sahabat dan kerabat. Terlebih karena dalam pesta tadi malam, Dhani mendapatkan berbagai sumbangan untuk perayaan tersebut. Malam ini mungkin menjadi pesta ulang tahun saya yang paling murah.
Kenapa? Karena banyak yang nyumbang. Banyak sponsor ya. RCTI juga nyumbang. Lumayan. Gara-gara salah satu nyumbang, Ari Lasso juga nyumbang. Ari Lasso nyumbang AC nih. AC yang berdiri nih yang nyewa Ari Lasso. Sound system juga dari yang sound system yang biasa ini ya. Terus apa lagi ya? Terop juga. Yang nyumbang siapa tuh Terop? Pokoknya semua sumbangan ya pokoknya. Temanya tuh sebenarnya tadi itu nomor satu tuh perpisahan X Factor 2013 dan reuni Indonesian Idol 2012. Sejumlah anak didiknya yang menjadi finalis Indonesian Idol 2012 seperti Regina, Dera, dan Rosa ternyata benar-benar hadir dalam pesta ulang tahun Dani tadi malam. Mereka bahkan membawa kue ulang tahun untuk sang juri idola mereka. Ya, kita senang sekali malam hari ini diundang oleh Mas Dani, salah satu juri kita waktu di Idol kemarin. Dan gak bisa ngasih apa-apa sih sebenarnya karena Mas Dani udah punya semuanya. Jadi kita cuma bisa kasih kue aja gitu. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday juri kita yang paling keren, Mas Ahmad Dhani. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin sukses, dan semakin berjaya di musik Indonesia. God bless. Thank you. Perayaan ulang tahun Dani tidak saja dimanfaatkan oleh para finalis X Factor 2013 dan finalis Indonesian Idol 2012 untuk saling berkenalan. Perayaan itu juga digunakan oleh Ahmad Abdul Qadir Jailani atau Dul untuk mengenalkan kekasih hatinya pada sang ayah yang baru berbahagia merayakan ulang tahun ke-41. Emang belum dikenalin atau gimana? Oh, saya sih tahu udah tapi belum lihat terteh. Kalau udah. Ada. Dijaga jadi bapaknya. Ya udah menjaga. Putra ketiga Ahmad Dhani itu pun tidak perlu menunggu kedatangan kekasih hatinya terlalu lama. Beberapa saat kemudian Dul mengenalkan kekasih hatinya itu kepada awak media. Ini Arin. Siapanya tuh? Pacar. Teman sekolah? Teman sekolah. Dia beda sama cewek yang lain. Bedanya seperti apa? Hah? Kalau ke cewek lain kan cemburuan atau apa jadi cowok budak, ini enggak. Jadi dia enggak manja. Ya tadi sih biasa aja, sekarang deg-degan. Oh ya, happy birthday buat ayahnya Dul yang berapa sih? 41 tahun, semoga sukses terus dan bahagia terus. Tak lama kemudian Dul mengajak Arin, wanita pujaannya tersebut, untuk menemui sang ayah yang berada di dalam. Dalam pertemuan singkat tersebut, Arin sempat menyalami Dhani dan memperkenalkan dirinya. Perayaan ulang tahun yang juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa itu pun semakin meriah saat acara tiup lilin. Hai, kita dari Biji mengucapkan selamat ulang tahun buat Mas Dhani yang ke-41. Makin sukses, amin. Makin jaya RCM-nya, makin banyak artisnya yang nanti booming, makin cepat keluar album artis-artisnya yang lain lama-lama. Masuk dulu. Selamat ulang tahun Mas Dhani. Menyadari keinginan Al, El, dan Dul yang sudah tak bisa disatukan lagi. Meski berat, Dhani memutuskan band Laki-Laki bubar. Jangan kemana-mana, Gospot segera kembali. Ramadan merupakan momentum besar untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Putra ketiga Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu berharap dirinya bisa menghabiskan banyak waktu bersama-sama dengan orang yang ia cintai. Maklum, saat ini Dul terpisah dari beberapa anggota keluarganya. Dul memilih menetap bersama sang ibu, Maya.
Sementara sang kakak Al-Ghazali dan El Jalaluddin Rumi tinggal dengan Dani. Memang pengin kumpul bersama keluarga, sama bunda, ayah dan kakak Al. Ya untuk ibadah dulu, ungkap Dul Ahmad Dhani di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Sabtu 13 Juni 2015. Selain itu, personel band Bagdor ini juga akan menghentikan aktivitasnya selama Ramadan. Dul mengaku ingin fokus beribadah di bulan suci tersebut. Puasa banyak tawaran religi, tapi saya tolak. Saya merasa aneh kalau aliran rock main di acara religi. Mungkin bulan puasa saya berhenti aktivitas dulu, tuturnya. Diakui Dul, dirinya tak kesulitan berpuasa saat Ramadan. Buktinya, 2 tahun terakhir, Dul tak pernah absen berpuasa. Alhamdulillah, 2 tahun ini full terus puasanya. Nggak ada masalah, pungkas Dul Ahmad Dhani. Apalagi kesal, Ahmad Dhani bertatap muka dengan Deddy Corbuzier. Simak kisahnya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Kan lucu. Mula yang tidak lebih cantik daripada Maya, kok bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya yang lebih cantik? Itu kan di mana gitu? Sebelumnya berencana melayangkan somasi kepada Deddy Corbuzier, justru membeberkan sejumlah permasalahan rumah tangganya dengan Mulan Jamila. Lantas, benarkah rumah tangga Mulan Jamila dengan Ahmad Dhani kini tengah dikoyak permasalahan? Bagaimanakah ketegangan yang sempat terjadi antara Deddy dengan Ahmad Dhani ketika munculnya video permintaan maaf dari Mulan Jamila kepada Maya Estianty? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Tanpa amarah, apalagi kesal, Ahmad Dhani bertatap muka dengan Deddy Corbuzier. Sosok yang menjadi tempat curahan hati sang istri Mulan Jamila. Tak hanya bersikap luas, Dhani pun mengikuti jejak Mulan mencurahkan isi hati kepada Deddy. Tentunya sebelum lebih jauh membuka sebagian rahasia hidupnya, terlebih dahulu sang musisi mendudukan persoalan kenapa Mulan sampai belak-belakan meminta maaf kepada Maya yang direkam oleh Deddy dan diunggah ke media sosial. Maka inilah penjelasan Dhani terkait alasan haters yang begitu menghujat Mulan, menyebut Mulan telah merebut Dhani dari pelukan Maya. Sebenarnya, kalaupun Mulan sama saya itu menikah siri di saat ada Maya jadi istri, kalaupun ya, itu tidak mengiyakan ya? Ya, kalaupun itu terjadi, agak susah sebenarnya untuk orang yang mengerti ya, memahami bahwa Mulan itu disebut merebut suami. Kenapa? Ya karena tidak tahu kondisi. Kenyataannya saya bercerai dengan Maya itu bukan karena Mulan, bukan karena Mulan lah. Tapi ini jadi contoh. Jadi ya, kebanyakan haters yang Mulan itu menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kebanyakan haters yang Maya menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kan lucu. Mulan yang tidak lebih cantik daripada Maya, kok bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya yang lebih cantik? Itu kan di mana gitu? Mana ini logika? Kalau mereka di mana gitu? Intinya, ya mereka ngefans sama Maya, ya apapun yang terjadi ya Maya is the best. Berarti pengkultusan. Nah, sama seperti orang yang fans sama saya juga Ahmad Dhani nggak ada masalah. Jadi itu inti dari haters kan itu. Jadi mereka nggak bisa nggak mau peduli apa yang sebenarnya terjadi itu ya nggak seperti yang mereka harapkan itu terjadi. Cukup banyak rahasia yang dibuka Dhani seputar masalah rumah tangganya dengan Maya, khususnya terkait alasan dibalik perceraian yang cukup heboh beberapa tahun silam. Di simpul inilah Dhani memandang hampir sebagian besar orang yang asal ngomong tanpa tahu duduk masalah sesungguhnya. Maka inilah curahan hati Dhani kepada Deddy yang telah diunggah ke media sosial. Banyak orang yang gagal memahami, gagal paham. Karena Maya yang menuntut cerai di pengadilan, karena Maya yang menuntut Ahmad Dhani cerai di pengadilan, maka Ahmad Dhani salah. Maka Ahmad Dhani dianggap dicerai oleh Maya. Saya mengalami nasib yang sama. Jadi kita nggak bicara salah benar lah, kita bicara salah benar. Maya menuntut Ahmad Dhani cerai
April 2007. Jadi orang tahu Ahmad Dhani lu dicerai Maya aja lalu, nah ya ngerti ya? Itu yang masyarakat tahu kan, lalu dicerai. Karena saya bukan cerai, gitu, ya kan? Padahal sesungguhnya tanggal, saya lupa tanggalnya, Desember 2006 itu saya menceraikan Maya secara mentalak 3, nggak pakai talak 1 langsung talak 3, melalui SMS dan secara agama itu sebenarnya udah sah. Waktu itu saya menangis, seorang Ahmad Dhani menangis. Saya nangis itu, aku menangis, aku nggak pengen ya anakku tahu, aku masih kecil, aku nggak pengen tahu tentang apa sisi gelapnya ibunya ya, aku nggak mau. Dalam tawa bahagia dan tentunya santai, Dhani dan Dedi berbicara. Lantas rumor yang menyebut bahwa rumah tangga Dhani dan Mulan tengah bergejolak dibantah Dhani. Dirinya malah tengah memanen bahagia bersama sang istri yang kabarnya sedang mengandung anak kedua dari pernikahan mereka. Bersama inilah tercabutlah segala kabar yang menyebut kalau rumah tangganya dan Mulan dihempas badai pasca Mulan mencurahkan isi hati kepada Dedi belum lama ini. Aku ini berusaha untuk apapun yang terjadi itu tetap baik, kita harus bahagia dong. Dan sekali lagi bukti bahwa haters itu nggak beragama ya, nomor 1 ya, lihat aja bahasanya, itu kan tidak bahasa beragama semua ya, bahasanya kan bahasa kampungan semua, bahasa tidak bermoral ya, tidak beretika bahasanya. Nomor 2 lagi, mereka itu nggak memahami, mereka itu beragama dan mereka memahami bahwa jodoh mati rezeki itu di tangan Tuhan, ya kan? Mereka menyadari itu. Mereka baik-baik aja. Mungkin cuma orang kemarin ke rumah saya juga bareng. Nggak tahu ya, saya nggak tahu tentang itu ya. Nggak tahu, saya juga sangat menyayangkan juga kita nggak tahu motif dibalik mereka berdua bikin video itu gitu. Saya nggak tahu juga motifnya apa mereka berdua bikin video itu gitu. Saya tuh benci ngomong sesuatu yang nggak ada gunanya gitu kan. Jadi saya nggak tahu motif dibalik itu apa jangan-jangan Mulan dibohongin Dedi, ngomong di video ternyata janjinya nggak diupload kan juga nggak tahu ya. Sempat nanya Mas Dedi juga? Belum sempat nanya saya. Belum ketemu juga sama Mas Dedi? Ya Dedi nggak nelfon saya juga nggak nelfon dia, ngapain. Permintaan maaf Mulan kepada Maya yang diunggah di YouTube yang sejatinya mendapat apresiasi, nyatanya mendulang reaksi negatif. Kejadian di masa lalu rupanya masih merupakan persoalan sensitif yang menyisakan amarah dan luka bagi Ahmad Dhani yang mengaku tak dimintai restunya sebagai suami ketika Mulan membuat video tersebut. Maka Dhani pun merasa perlu untuk melakukan investigasi atas pembuatan video yang dipandu Deddy Corbuzier dan difasilitasi oleh Baim Wong tersebut. Selain tak mengetahui motif Mulan, benarkah Dhani juga curiga Mulan menerima bayaran atas wawancara yang mengumbar permasalahan di masa lalu tersebut? Ya si Mulan merasa itu tindakan yang benar. Ya, menurut saya sih tidak ada tindakan. Syutingnya di rumah Pak nih? Di rumah Deddy Corbuzier. Bukan. Itu di rumah Deddy Corbuzier atas fasilitasi dari Pak Im Wong. Makanya kita mau menyelidiki ini. Kita sedang melakukan tim investigasi untuk menyelidiki ini apa ini. Tapi berat nggak Pak Ini kolaborasi apa dan ini arahnya mau kemana gitu, motifnya apa gitu. Saya mencurigai. Karena kan Mulannya lagi hamil, kan dalam bahasa Inggris itu lagi vulnerable. Harus cek di Google. Vulnerable itu saya sebenarnya bahasa Inggris lupa. Ya. Tapi mau izin Pak Dik? Saya nggak ngasih izin. Oh, sempat minta tapi tidak dikasih? Saya nggak ngasih izin dan tidak sempat minta. Saya rasa kalau kesal yang tidak perlu ditumpahkan gitu ya. Kalau saya rasa sih ini ada persuasi aja gitu loh. Ya mungkin supaya YouTube-nya Dedi naik kan, ada ininya. Ya kan ada hitsnya kan dapat duit tuh, ya kan? Ya kalau saya dikasih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau diambil sendiri ya kan nggak fair. Ya. Apa ya masalah dulu? Tapi yang jelas
Saya mau royalti dari YouTube itu ya. Saya mau. Di sisi lain, Maya Estianty memandang pengakuan Mulan Jamila dalam video tersebut justru mengorek luka lamanya. Sekuat tenaga Maya melupakan kisah pahitnya berpisah dengan Dani, tetapi dengan mudah Mulan mengingatkannya kembali pada masa kelam tersebut. Padahal Maya merasa kehidupannya saat ini sudah bahagia tanpa mengingat kehancuran rumah tangganya. Apalagi menurut Maya, video tersebut terkesan menggambarkan Maya bukan orang yang pemaaf. Mulan menyebutkan beberapa kali berusaha meminta maaf namun tak mendapatkan respon dari Maya. Padahal Maya memang telah memberikan maaf dengan tidak mengusik kebahagiaan Mulan dan mantan suaminya. Ya, tanggapan saya sebenarnya saya malah tanggapin ya, karena itu adalah sebenarnya ini adalah luka lama yang saya ibaratnya hari ini saya lagi happy, lagi seneng-seneng, lagi stabil dengan kehidupan saya, nggak ada masalah, tenang banget, tiba-tiba ada yang mencolek lagi nih gitu kan ya, meminta maaf. Fine, nggak masalah meminta maaf ya kan, karena saya orang yang sangat pemaaf. Yang menjadi lucu ketika saya sih belum nonton ya YouTube ya, jujur belum nonton, tapi ini ada cerita dari sahabat-sahabat saya, dari anak ya kan, diceritain begini. Hah, ini minta maaf, motivasinya apa? Karena yang saya diceritain, ini orang meminta maaf tapi tidak mau merasa salah. Alhamdulillah saya dikasih sebuah setelah mengalami kehidupan yang dulu ya, jatuh bangun pahit banget, hancur banget dulu ya. Alhamdulillah saya dikasih radar sama Allah ya, untuk mengetahui mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang tulus atau tidak gitu. Saya sudah mulai belajar lebih cerdas gitu ya. Ya saya pikir itu belum tulus ya, karena memang kalau orang minta maaf, oke, salahnya apa? Salah gue adalah gue nyolong, gue ini, gue bohong, gue ini. Oke, gue minta maaf, itu fair. Oh iya, saya maafin lo, tapi gue gak mau kenal lo ya, please lo menghilang dulu deh gitu kan. Ini orang nggak mengaku salah, minta maaf. Ya udah, kita tunggu aja gitu. Kisah seru soal pengakuan maaf Mulan Jamila kepada Maya Estianty masih menjadi berita terpanas yang menarik perhatian. Di hari keempat pasca diunggahnya video tersebut di YouTube channel milik Dedi, setidaknya 2 nama telah disebut oleh Dani turut membantu Mulan melakukan tindakan yang menurutnya salah. Dani juga mengungkapkan kecurigaannya pada Baim Wong yang ia sebut memfasilitasi Mulan dan Dedi. Namun Baim membantah bahwa dirinya mencampuri permasalahan lama Mulan, Maya dan Dani. Ia hanya membantu Mulan yang ingin bertemu dengan Dedi untuk mengungkapkan isi hatinya. Baim mengaku memiliki hubungan baik dengan Mulan maupun Maya Estianty. Sementara Deddy Corbuzier mengaku tak menyangka bahwa Ahmad Dhani tak mengetahui video permintaan maaf tersebut. Ke saya yakin bahwa hal itu nggak ada ke saya, karena saya udah bicara dengan Dhani. Bahkan saya bicaranya pun tadi ngobrol lucu-lucuan, dan ini kayak nggak ada dan ini nggak jadi nih ditambutin nih, gimana nih gitu. Iya, gue nggak tahu katanya. Gue pikir lu tahu. Enggak, dia ngomong ke teman-teman wartawan juga, dia bilang gue tahu. Padahal gue nggak tahu tuh. Ya udahlah, sorry lah. Habis gimana dong? Udah gue aja lah yang ke Hitam Putih Live. Begitu, malu bercandanya begitu. Nggak, itu bercanda dia gitu. Dia bercanda tadi gitu. Oh ya udahlah, ya udah gue telepon lagi, ya udah gitu. Ya mungkin Dhani kan ya gitulah Dhani. Tapi kalau ke Baim saya nggak ikutan. Ketika Dhani mengatakan bahwa dia tidak tahu, ya saya menghargai Dhani karena dia suaminya. Karena sumpah mau demi apapun, saya berpikir bahwa Dhani tidak masalah. Saya nggak tahu Dhani tahu apa tidak, tapi saya tahunya Dhani tidak masalah karena Mulan mengatakan Dhani tidak masalah. Oke? Nah, tapi kalau Dhani yang mengatakan, wah gue nggak tahu, nah dia kan suaminya, dia punya hak untuk marah pastinya. Saya bukan siapa-siapanya Mulan, ya saya harus menghargai Dhani. Nah itu yang saya nggak nanya, karena saya sama sekali berpikir bahwa Dhani gini loh, saya tahu bahwa mereka tuh mesra dan mereka tuh kemana-mana barengan, mereka tuh ini. Jadi saya pasti berpikirnya mereka saling tahu gitu. Tapi kalau mereka nggak tahu, ya sekali lagi saya minta maaf kalau bisa mereka nggak tahu. Memperkenalkan aja. Karena memang dia bilang mau mau menceritakan masalah yang udah ada di dia udah lama ya, kayak saya nggak tahu lah masalah seperti apa ya, tapi dia mau orang-orang tahu ini loh perasaannya sebenarnya, dan gue memang merasa bersalah, tapi mau maaf sama publik, sama Bunda juga dengan caranya apa ya, janganlah cuma PR, saya bilang takutnya nanti banyak salah persepsi, dan akhirnya dia kasih nama Mas Edi di Hitam Putih. Akhirnya ya
minta tolong sama saya untuk bisa mengenalkan. Ayo dong, bilangin dong, tolongin. Ya deh, besok saya WhatsApp Bang Sedi. Nah, benar kalau memang saya perantara, tapi untuk sejauh yang orang-orang mikir atau nggak masa dia mikir, mah gue nggak tahu masalahnya. Musisi Ahmad Dhani, Mulan Jamila dikabarkan tengah hamil lagi. Benarkah? Sementara itu perceraian Risty Tagor dan Stuart Collins sepertinya hanya tinggal menunggu waktu. Lalu benarkah selama menikah Stuart tak pernah menafkahi keluarga? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Ini juga sangat tidak berlebihan ya. Tapi kami dapat informasi bahwa klien kami dikatakan tidak pernah memberikan nafkah. Itu bohong. Ya pemirsa, masih banyak berita menarik lainnya yang kami suguhkan dalam Selebrita Pagi. Kami akan lebih sering menemani pagi Anda karena Selebrita Pagi hadir setiap hari. Saya Ajeng Kartika, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Selebrita Pagi setiap hari pukul 7:15 hanya di Trans 7. Sampai jumpa. Mulan Jamila tampil memukau dalam gelaran konser melawan asap Gerakan Artis Peduli yang digelar di Jakarta semalam. Tampil seksi dengan baju panggung berwarna hitam, istri musisi Ahmad Dhani ini tak hanya menyumbangkan suara emasnya, tetapi juga ikut turun langsung mengajak para pengunjung menyumbang. Namun ada yang sedikit menggelitik pandangan kala Mulan berada di panggung. Selain tubuhnya yang terlihat lebih berisi, Mulan juga acap terlihat memegang bagian perutnya. Benarkah Mulan kini tengah hamil lagi? Seperti apa jawaban Mulan? Sampai pada yang membutuhkan dan bisa bermanfaat. Amin amin ya Allah. Mulan, bentar dong teh, sedikit ya. Ini wawancara doang teh. Nanti rencana laporin haters sebenarnya nggak sih? Kasih aja ya. Nggak mau gue. Kemarin, sidang perceraian Risty Tagor dengan Stuart Collins kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun baik Risty selaku penggugat maupun Stuart selaku tergugat kali ini sama-sama tak hadir di persidangan dengan alasan masing-masing. Ketidakhadiran Risty membuat jalan damai sepertinya kian sulit diwujudkan. Apalagi sejak awal, Risty telah menegaskan sikapnya untuk berpisah dari sang suami yang baru menyuntingnya beberapa bulan yang lalu. Di sidang kali ini juga mencuat soal nafkah dari Stuart untuk sang istri. Lantas benarkah Stuart tak pernah memberi nafkah untuk keluarga? Hari ini laporan hasil mediasi, ya, laporan hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator itu hasilnya adalah dianggap gagal karena antara pihak Risty dan Stuart tidak ada kesepakatan. Ya, artinya Risty masih tetap ingin bercerai dan dari pihak Stuart masih ingin mempertahankan rumah tangganya itu. 2 minggu ke depan, tanggal 30 November itu sidangnya jawaban dari pihaknya Stuart. Ini juga sangat tidak berlebihan ya. Tapi kami dapat informasi bahwa klien kami dikatakan tidak pernah memberikan nafkah. Itu bohong besar ya. Klien kami telah memberikan nafkah kepada Risty Tagor ya, tetapi ditolak. Lihat, ditolak. Alasannya tidak tahu kenapa. Kalau masalah besarannya itu kan ya, biar gimana pun rumah tangga kan kalau sama-sama. Kalau besaran itu kan relatif. Ringan tangan Bu? Kenapa? Ringan tangan. Apalagi ringan tangan, nggak ada itu semua. Tolong, nggak ada itu ya, semua rekayasa. Terletak di kawasan Beji, Depok, yang mitosnya dapat membuat murah rezeki dan awet muda serta enteng jodoh. Di sana ia sempat mencoba air yang diyakini masyarakat sekitar memberikan khasiat mudah dapat jodoh. Lantas benarkah mantan istri Daus Mini ini telah mendapatkan seorang pendamping hidup? Sementara itu resmi menjadi istri Ferry Anggara, Eli Sugigi masih saja terbakar api cemburu. Lalu apa penyebab Eli Sugigi terbakar api cemburu? Seperti apa Ferry mencoba meyakinkan Eli Sugigi ketika sedang dikuasai rasa cemburu? Simak liputannya berikut ini hanya di Selebrita Pagi. Aku lagi ada di salah satu tempat yang akhir-akhir ini lagi banyak banget diperbincangkan di media sosial, pemirsa. Di pinggiran kota Jakarta, tepatnya di daerah Beji, Depok, Jawa Barat, terdapat sumur keramat yang acap dikunjungi warga. Tempat keramat bernama 7 Sumur Beringin itu dulu adalah tempat berkumpulnya para leluhur warga setempat.
Dari 7 sumur yang disebutkan, ternyata tak semuanya terletak dalam satu lokasi. Hanya ada 3 sumur yang letaknya satu lokasi, sementara 4 sumur lainnya berpisah tempat dari 3 sumur utama tersebut. Di lokasi ketiga sumur utama dikelilingi sejumlah pohon beringin berukuran besar, sehingga lokasi ini pun dinamai 7 sumur beringin. Untuk mengetahui lebih jauh keberadaan tempat keramat ini, Yunita Lestari, pedangdut yang juga mantan istri Dausmini, menyempatkan datang serta menemui Pak Marto selaku juru kunci. Ya, pemirsa Selebrita Pagi, ketemu dengan saya Yunita. Hari ini pemirsa, aku lagi ada di salah satu tempat yang akhir-akhir ini lagi banyak banget diperbincangkan di media sosial pemirsa, yang katanya bisa bikin kita cepat dapat jodoh. Nah pemirsa, ini ada di kawasan Depok, dan nanti seperti apa dan kayak gimana yang sebenarnya nanti kita langsung nanya ke juru kuncinya di sini. Bapak, kita datang ke sini mau cross check dan ingin tahu lebih detail ya Pak, berita yang beredar akhir-akhir ini yang menyebutkan ada yang namanya sumur 7 beringin, itu seperti apa Bapak? Untuk itu lebih jelasnya enaknya kita masuk aja dulu ke dalamnya. Menurut cerita sang juru kunci, dahulu kala tempat ini adalah tempat berkumpul dan beristirahat para leluhur. Para leluhur pun acap mandi di 7 sumur yang ada di lokasi. Setelah meninggal, beberapa leluhur itu pun dimakamkan di lokasi keramat ini. Karena itulah warga pun acap datang untuk berziarah sekaligus mendoakan arwah para leluhur. Beredar mitos warga yang datang dan berwudu menggunakan air 7 sumur beringin akan dimudahkan dalam urusan rezeki dan jodoh. Namun menurut sang juru kunci, kebenaran mitos itu tergantung dari kepercayaan masing-masing pengunjung. Lantas benarkah Yunita yang menyempatkan diri untuk berwudu menggunakan air 7 sumur beringin berharap segera mendapatkan jodohnya yang baru? Tempat ini tempat patilasan, tempat berkumpulnya leluhur kita yang namanya patilasan Mbah Raden Wujud Piji, lengkap dengan peninggalan sejarahnya yang mana lengkap dengan sumber 7-nya. Ada yang mau datang kemari silaturahmi atau ziarah, sebelumnya ada harus mandi dulu, kalau tidak wudhu di sumur. Kita langsung ke sumurnya aja wudhu, nanti kita kembali lagi ke sini. Setelah cuci berwudu di sini, apa yang akan kita lakukan? Untuk itu sesuai dengan niat maupun tujuan, nanti kita berdoa di atas sana. Jadi pemirsa, kita mau langsung ke atas, nanti kita melanjutkan ritual ini tadi ya pemirsa. 3 rahasia Allah yang dimaksud, iya kan? Rezeki, jodoh, maut. Jodoh dalam arti bukan kita ketemu jodoh pasangan, mungkin secara logika di bidang usaha. Betul. Andai kata mungkin mediator, supaya ada hak milik jodohnya, jangan untuk sosial aja. Gitu. Kita hanya berusaha berjuang, hablum minannasnya, tapi jangan lupa hablum minallah atau berdoa. Insya Allah semua itu kembali berpulang ke niat masing-masing. Sekali lagi ini semua kembali ke hatinya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Semua tetap atas izin Allah, dan jangan bosan-bosan ya pemirsa untuk nonton Selebrita Pagi. Dadah. Belum genap 10 hari menjalani kebersamaan sebagai pasangan suami istri, letupan-letupan kecil mulai memanaskan pasangan pengantin baru Eli Sugigi dan Ferry Anggara. Kabarnya Eli sempat dibuat meradang oleh Ferry yang tak bisa dihubungi saat pulang kampung menjenguk ayahnya yang sakit. Kata-kata keras pun ditumpahkan Po Eli di akun Instagramnya yang ditujukan kepada suami keempatnya itu. Benarkah Po Eli yang usianya 20 tahun lebih tua dari Ferry tengah dibakar api cemburu? Dan seperti apa pula Ferry menyikapi kemarahan sang istri? Aku sempat gak bisa dihubungin di sana. Aku marah-marah. Maaf ya kalau aku marah-marah, karena aku tuh nggak bisa
Kalau orangnya sama saya ngomong. Dan satu lagi, kalau kamu lagi marah-marah itu jangan ngomong kayak gini. Bukan saya, kayak gini. Saya maksudnya bukan saya jadi colek. Dia ngomong kayak gini. Oke, bye. Kalau seandainya kamu gak ngabarin, saya juga bisa kelayapan kayak orang. Jangan gitu. Berubah sikapmu, jangan kayak gitu. Yang sabar aja dia. Tunjukin sama suami itu kalau kamu tuh istilahnya istri yang baik, istri yang setia. Jangan malah jawab, saya juga bisa kelayapan. Jangan kayak gitu, itu jelek. Itu namanya cobaan. Cobaan buat itu cobaan di mana tantangan buat Ferry rumah tangga sama aku gitu kan ya, nguji aku gitu kan, jadi uji sama gimana nih kuat nggak Ferry nih gitu ya, ujian. Kita dapat cobaan sudah nikah itu hal yang wajar, soalnya itu buat pelajaran sebagai calon sebagai suami keluarga. Tapi kalau kita sebelum nikah kita banyak hujatan, banyak cobaan, banyak gangguan apa, itu justru tantangan buat kita. Oh, ini ada apa nih di pernikahan ini? Banyak kan orang istilahnya mau nikah tiba-tiba caka, tiba-tiba masakannya gak enak. Banyak yang kayak gitu. Jadi di pernikahannya itu cerai kayak gitu banyak. Tapi alhamdulillah kita enggak, sama sekali gak ada, dan nikahnya yang ada. Justru buat aku hikmah sih. Itu satu pelajaran buat calon suami. Kayak gitu. Hikmahnya kita harus banyak sabar, hikmah ya. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 3 hari pasca menikah, Mpok Eli dan Ferry justru umbar kemesraan di antara mereka. Di kamar tidur, Mpok Eli dan Ferry tanpa malu-malu unjuk kemesraan sebagai pengantin baru. Tak hanya itu, Mpok Eli pun dengan telaten melayani dan menemani sang suami ngeteh. Lantas, seperti apa pengalaman seru Ferry seranjang dengan sang istri? Hampir pas muka gue dia. Sempat shock gak Ferry belum? Enggak, bukannya pas bangun tidurnya. Jadi kita tidur kan biasanya jam 2:30, jam 3:30 kita sudah tidur kan bangun. Tahu-tahu di samping ada muka dia langsung ada ke sini. Kaget gitu lah. Cuma ya ternyata oh iya sudah punya istri. Aku udah punya istri ternyata ini mamanya lagi di sampingnya. Sampai aku peluk kayak gitu. Jadi pemirsa, aku bikinin suamiku teh dulu ya, biar dia kelihatan segar. Tidur lagi aja kamu, saya mau kerja soalnya. Masih hangat tuh. Masih bubur. Pas banget ya. Udah nyiapin teh. Ih, ada buah juga. Buah buat saya dong. Saya buah. Itu buat kamu doang. Ngidam. Udah ngidam aja nih. Biar gosip. Sip, biar apaan? Biar naik. Gosip makin sip. Pinter. Tuh, biar pinter.